فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana barakallahu fikum kita telah menyelesaikan apa yang berkaitan dengan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat-salat yang beliau dapatkan. Kata penulis rahimahullah, tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha. Membaca dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil barakallahu fikum, membacanya dengan mengeluarkan huruf-hurufnya pada tempatnya. Dan juga memberikan hak huruf itu masing-masing sesuai dengan haknya. Yang panjang dikasih panjang, yang dengung dikasih dengung. Yang izhar jelas dikasih jelas. Wa tahsinus sauti biha, dan juga memperbagus suara dengan membaca. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah taala yurattilul Qur'ana tartila. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan membaca Al-Qur'an secara tartil. La hazzan wala ajalatan. Beliau tidak membaca dengan sangat lambat, tidak juga membaca dengan tergesa-gesa. Bal qira'ah mufassiratan harfan harfa, melainkan bacaan beliau jelas huruf demi huruf. Hatta kana yurattilu surata hatta takunu atwal minha. Sampai-sampai dahulu Nabi SAW membaca suatu surat dengan tartil hingga dia pun menjadi lebih panjang daripada panjangnya surat itu. Artinya karena tartilnya semakin panjang terasa. Wa kana yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan dahulu Nabi berkata, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Al-Quran, yaitu di hari kiamat, bacalah dan teruslah naik. Warattil, dan bacalah dengan tartil, dengan suara yang bagus, dengan makhraj huruf yang benar, dengan panjang pendek ditempatkan sesuai pada posisinya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dahulu kamu membaca secara tartil dalam kehidupan dunia. Dalam hadis ini anjuran untuk membaca Al-Quran dengan tartil dalam kehidupan dunia selama kita masih bisa. Jangan tergesa-gesa. Karena barakallahu fikum fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga adalah di akhir ayat yang kau bisa baca. Bedakan orang yang baca cepat dengan orang yang baca lambat. Durasinya sangat berbeda. Mungkin bacaan orang yang lambat bisa memakan 3-4 kali bacaan orang yang cepat. Dengan artian barakallahu fikum dalam hadis, iqra wartaqi, baca dan terus naik. Artinya kalau lambat-lambat baca lama panjangnya. Dan semakin lambat dia baca barakallahu fikum, maka tentunya semakin besar kemungkinan untuk naik di tempat yang lebih tinggi. Karena kedudukanmu nanti adalah di akhir ayat yang kau bisa baca. Di akhir ayat yang kau bisa baca. Nah, di situ barakallahu fikum, apakah dia bisa dikatakan bacalah dan naiklah ada Al-Quran lagi? Ada? Atau sudah tidak ada Al-Quran di saat itu?
Ada? Atau tidak ada? Berarti dari hafalan. Sehingga makna yuqal bi sahibil Quran, dikatakan kepada sahib Al-Quran, ay hafizul Quran, para penghafal Al-Quran. Jadi barakallahu fikum di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan para penghafal Al-Quran. Nah, wa kana yamuddu qira'atahu 'inda al-hurufil madd, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya di saat berada pada huruf mad, huruf yang dipanjangkan. Fayamuddu bismillahi wa yamuddu ar-rahmani wa yamuddu ar-rahimi nadhir wa amsaluha, dan yang semisalnya. Wa kana yaqifu ala ru'usil ayat kama sabaqa bayanuhu, dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam akan berhenti pada penghujung ayat. Setiap berakhir satu ayat beliau berhenti, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Wa kana ahyanan yurajji'u sawtahu, dan kadang-kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yurajji'u ay tardid, mengulangi suaranya. Kalau memang bacaannya bisa diulangi. Kama fa'ala yauma fathi Makkah, seperti yang beliau lakukan saat takluknya kota Makkah. Wa huwa ala naqatihi, dan beliau berada di atas ontanya. Yaqra'u surat Al-Fath, beliau membaca surat Al-Fath qira'atan layyinah, dengan bacaan yang lembut. Wa qad haka Abdullah bin Mughaffal tarji'uhu hakadha dan Abdullah bin Mughaffal telah menghikayatkan pengulangan ayat-ayat Nabi seperti berikut. Artinya beliau ulang-ulangi ayat sebagaimana Anda mengulangi a. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan begitu mengarahkan satu negeri dari negeri kufar, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakan telah datang kebenaran dan kebatilan telah sirna. Beliau ulangi, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakan kebenaran telah tiba dan kebatilan telah sirna. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, beliau ulangi. Nah, wa kana ya'muru bi tahsini as-sauti bil Qur'an, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbagus suara begitu membaca Al-Qur'an. Ini juga barakallahu fikum di antara hal yang dianjurkan agar hendaknya kita upayakan suara kita bagus begitu baca Al-Qur'an. Nah, dengan syarat jangan dipaksa-paksa kayak kucing. Pak kucing kalau mau kawin? Nah, jangan dipaksa-paksa. Tapi barakallahu fikum usahakan bagus suara sesuai dengan makhrajnya, bukan hanya sekedar memperbagus nadanya tapi keluar dari ilmu tajwidnya yang tidak panjang jadi panjang gara-gara ada nadanya diikuti. Sahih, dan ini keliru. Tapi barakallahu fikum perbagus suara tetap dengan memperhatikan tajwidnya. Nah, karena barakallahu fikum ada sebagian qari yang sempat terkenal karena mengikuti nada, maka dia digelari oleh syekh kami sebagai kucing. Nah, seperti dalam surat Al-An'am, wa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bi dhulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Qari yang kita maksud mengatakan karena ingin bagus nadanya, wa tilka hujjatuna atainaha. Jadi dua haknya. Atainaha tambah huruf, dan ini keliru. Hanya sekedar ingin bagus nadanya, dan ini keliru. Dan juga dalam surat Yusuf, qalu nafkidu su'al malik waliman jaa'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'id. Ditambah satu huruf situ. Dia mengatakan qalu nafkidu su'al malik. Dia tambahkan satu huruf padahal dalam ayatnya tidak ada huruf tadi. Kenapa barakallahu fikum? Ikuti nada.
Sehingga bukan hanya sekedar memperbagus suara, tapi tetap memperhatikan tajwidnya dan juga jangan tambah, jangan kurangi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Perindahlah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasana. Karena sesungguhnya suara yang bagus itu akan memperbagus Al-Qur'an. Wa yaqul inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang paling bagus suaranya dengan membaca Al-Quran adalah orang yang apabila kalian mendengarnya membaca, kalian menyangka bahwa itu dia adalah orang yang takut kepada Allah. Wa kana ya'muru bit-taghanni bil Qur'an, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melagukan Al-Qur'an. Yaqul ta'lamu kitaballah wa ta'ahaduhu waqnituhu wa taghannau bihi. Dan Nabi mengatakan, pelajarilah kitabullah, senantiasalah memperhatikannya dan lakukanlah. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahu asyaddu tafallutan minal makhadhi fil uqul. Demi Allah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu lebih gampang lepasnya, itu hafalan Al-Quran itu sangat gampang hilang dibandingkan onta dari ikatannya. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari golongan kita orang yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'annya. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanas saut. Allah tidaklah memberikan perhatian pada mendengarkan sesuatu sebagaimana yang Allah mendengarkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya. Wa fi lafdhin hasanat tarannun, bagus dengungannya. Yataghanna bil Qur'an yajharu bih, dia melakukan Al-Qur'an dan mengeraskan suaranya. Wa qala li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan Nabi berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah." Sekiranya engkau melihat saya wahai Abu Musa, dan saya sementara memperdengarkan bacaanmu semalam, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberikan kemerduan suara seperti yang Allah anugerahkan kepada keluarganya Nabi Daud. Dan dahulu Nabi Daud alaihi salatu wasallam saking merdunya suaranya, burung ikut berkicau bersamanya. Saking merdunya suaranya, barakallahu fikum, gunung juga ikut bersuara. Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Nah, Abu Musa al-Asy'ari saking bagusnya suaranya, Nabi puji, kamu setelah mendapatkan anugerah seperti kemerduan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa berkata, law alimtu makanak, sekiranya saya tahu keberadaanmu tadi malam bahwa kamu dengar-dengar saya baca, la habbartu laka tahbira, maka sungguh saya akan bersungguh-sungguh memperbagus bacaanku itu untukmu. Syahid barakallahu fikum, ini antara dalil yang menunjukkan tentang dianjurkannya berusaha memperbagus bacaan. Dan hari itu barakallahu fikum akan sangat terdukung dan bisa dilaksanakan apabila seseorang mempelajari ilmu tajwid dan juga menerapkannya, bukan hanya sekedar baca. Karena barakallahu fikum hanya sekedar baca tanpa memperhatikan tajwidnya, apalagi dihafal, salah-salah hafalannya. Kalau salah-salah hafalannya setengah mati diperbaiki. Sahih. Sehingga pelajari ilmu tajwidnya, sebelum menghafal perbagus, benarkan dulu bacaannya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya, baru dihafal. Nah, adapun kalau langsung menghafal tanpa membenarkan bacaan, maka susah diperbaiki. Allah musta'an. Dan itu terbukti. Baik.